Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli fasallim ala rasulillah khatamal anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana wa syafi'una wa jukhrina wa mustafa wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dimanapun anda berada, senantiasa kita selalu memanjatkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia dan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang begitu mulia ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan segala aktivitas rutinitas kita dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Dan tidak dapat kita pungkiri, sebab la taharraka daharratan illa biidnillah, tidak dapat kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dan berkedip mata illa biidnillah, melainkan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala bentuk aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari semuanya tidak terlepas daripada qadrat dan iradah daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah selalu kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia, manusia yang suci, manusia yang agung, manusia yang mampu mengubah peradaban kehidupan umat manusia dari peradaban kehidupan yang jahiliyah menuju pada peradaban kehidupan yang Islamiyah, sebagaimana Islam yang kita rasakan ini. Mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa kita dapatkan baik di dunia ini maupun di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, di dalam hidup dan kehidupan kita ini kita selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah, problem, entahkah itu baik yang kecil maupun problem yang besar. Mengapa hal demikian terjadi? Allah sudah sampaikan dalam Al-Qur'annya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta benda, jiwa, buah-buahan. Nah, dalam ayat ini bahwa Allah tentu akan menguji manusia seberapa besar dan seberapa jauh keimanan dan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan ujian tersebut akan menjadikan kita hamba Allah yang rugi? Apakah dengan ujian tersebut lantas kita putus asa? Ya. Lantas kita tidak lagi mau berusaha, tidak lagi mau berjuang, baik dalam masalah ekonomi maupun dalam masalah agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ujian Allah ini sudah sejak dulu sebelum kita merasakannya. Para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu mendapatkan musibah ujian yang begitu besar. Nabi Adam alaihi salam mendapatkan musibah, mendapatkan ujian. Dia dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ufuk barat ke ufuk timur. Dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Adam dengan Hawa. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak dan istrinya.
Kemudian Nabi Ayub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta bendanya. Kita bisa melihat dalam sejarah, dalam riwayat dijelaskan bahwa Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang kaya raya, yang banyak harta bendanya, yang banyak peliharaannya. Nabi Ayub alaihi salam begitu luar biasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhi oleh masyarakatnya, oleh kaumnya, bahkan istrinya pun menjauhi Nabi Ayub alaihissalam. Karena kenapa? Tidak sudi lagi melihat Nabi Ayub alaihissalam karena dilumuri oleh penyakit yang luar biasa. Hanya lidah dan hatinya yang tidak dimakan oleh ulat. Hanya hati dan lidahnya yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa besar ujian Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian kita melihat dan menengok bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ada satu poin penting yang menjadi hikmah bagi kita semua. Menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita semua. Bahwa ketika ujian, cobaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hadapilah itu semua dengan kesabaran. Bahwa Nabi SAW telah bersabda, wa kun ala balaihi sabura. Hendaklah engkau bersabar ketika musibah itu datang. Entahkah musibah itu kecil maupun musibah itu besar. Maka kunci untuk menghadapi segala cobaan, segala rintangan, ujian yang dihadapi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita selalu sabar, ikhlas, ridha dalam menghadapinya. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesabaran Nabi telah menjelaskan ada 4 tingkatan dalam menghadapi kesabaran. Yang pertama, sabar dalam hal menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui dan sadari, ketika kita melakukan kebaikan, kita beranggapan bahwa itu bukan termasuk bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ternyata di sisi lain, kebaikan yang kita lakukan selama ini, sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan selama ini adalah merupakan bentuk daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Kata Mbak Maimun Zubair itu seorang ulama besar. Beliau mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi pula ujian yang dihadapinya. Nah itu. Jadi jangan kita menganggap bahwa kebaikan yang kita lakukan itu bukan daripada bagian ujian Allah. Tetapi sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu merupakan ujian Allah. Apakah bertambah enggak kebaikan kita selama ini atau malah berkurang? Tergantung pada diri pribadi kita masing-masing dalam menyikapi hal demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, kita selalu dihadapkan dengan persoalan, dihadapkan dengan berbagai masalah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ini. Yang berkeluarga bermasalah dengan istri dan anaknya, yang berwirausaha bermasalah dengan perdagangannya, dan lain-lain. Yang selalu dihadapkan dengan masalah. Nah, lantaskah dengan hadirnya masalah tersebut kemudian kita putus asa? Tidak lagi mau berusaha, tidak lagi mau berbuat, kemudian mencaci, memaki Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, ketika datang musibah yang bertubi-tubi, kita pun mengatakan bahwa Allah itu sebenarnya tidak adil. Padahal di situ Allah sedang menguji dan melatih kesabaran kita. Kisah tadi, Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa beliau selama hidupnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemegahan hidup, kemewahan harta benda yang berlimpah ruah, istri dan anak yang cantik dan lain sebagainya. Tapi suatu ketika Allah menghanguskan segala kekayaan dan kenikmatan yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Tujuannya Allah apa? Ingin menguji dan melatih tentang kesabaran Nabi Ayub
alaihi salam dan ingin menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi Ayub alaihi salam. Nah, begitu pula yang dihadapi oleh kita sekarang ini. Ketika ada ujian, ketika ada musibah, baik masalah harta benda, masalah anak, keluarga, itu merupakan ujian untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang sabar, dan Allah ingin menyempurnakan nikmat kepada kita semua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sabar dalam hal gangguan orang-orang di sekitar kita. Nah, kita menyadari bahwa kehidupan ini tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan kita semua. Terkadang kita selalu dihadapkan oleh banyak masalah. Di antaranya ada saudara kita yang suka mencaci, memaki, menghina kita. Apakah itu bukan termasuk bagian daripada masalah? Ini merupakan sebuah masalah yang dihadapi kita. Kita diganggu oleh orang lain dan lain sebagainya. Kita ingin mau berusaha, pasti ada orang yang akan selalu menghalang-halangi untuk kita mau berusaha. Nah ini termasuk bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala lewat orang lain. Bagaimana kita harus sabar menghadapi atas apa yang menjadi ocehan, atas apa yang menjadi omongan orang lain. Nah, di situ juga Allah ingin menguji dan melatih apakah kita betul-betul orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menghadapi tersebut. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan kami akan benar menguji kalian sampai kami dapat mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang senang berjihad di jalan Allah. Berjihad bukan dimaknai sebagai hal untuk kita berperang dan lain sebagainya, tapi berjihad itu merupakan tambahnya kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian orang-orang yang bersabar, dan kami akan beritahu kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, bahwa ternyata hidup ini tidak seperti apa yang dipikirkan oleh kita. Tidak semudah kita membola-balikan telapak tangan. Bahwa ternyata hidup ini selalu banyak tantangannya, selalu banyak ujiannya, selalu banyak hambatannya. Maka orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu menjaga hatinya, melatih kesabarannya dalam menghadapi ujian itu. Nah, bagi orang-orang yang mampu menghadapi musibah itu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yakin janji Allah Subhanahu wa taala surga bagi kita semua. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat kembalinya bagi orang-orang yang senantiasa sabar dan lain sebagainya. Dan di ayat lain dijelaskan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ini. Pada hari ketika tidak ada gunanya harta benda, anak dan istri, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang ikhlas, hati yang ridho, hati yang sabar, hati yang suci dari segala kedengkian dan kesombongan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat baik bagi diri saya, lebih-lebih kepada seluruh rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.